Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Untuk yang masih pagi, selamat siang. Untuk yang udah siang, selamat malam. Untuk yang udah malam. Nah, hari ini kita akan bahas tentang jarak, kecepatan, dan waktu ya teman-teman. Tapi dalam hal ini, untuk simbol-simbolnya nanti, saya gunakan, kalau jarak itu saya simbolkan dengan J, kecepatan saya simbolkan dengan K, waktunya ini saya simbolkan dengan W, karena ini saya bahas soal yang umum, bukan soal-soal seperti di fisika. Jadi ini saya bahas soal-soal yang biasa keluar di soal-soal analitik, di soal-soal tes umum ya teman-teman, kayak gitu. Kita akan bahas dulu konsepnya teman-teman. Nah, ada kecepatan nih. Apa sih itu kecepatan? Kecepatan itu adalah jarak tempuh dalam waktu tertentu. Maksudnya adalah kecepatan itu berapa sih jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu? Atau berapa sih jarak yang ditempuh dalam 1 jam? Berapa jarak yang ditempuh dalam 1 menit? Dan seterusnya. Itulah kecepatan. Lalu ada jarak teman-teman. Apa sih itu jarak? Jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu. Jadi kalau kita sederhanain dalam rumus, tinggal JKW aja. J sama dengan K kali W. Dimana J itu tadi saya bilang jarak, satuannya kilometer. Kalau K, kecepatan satuannya kilometer per jam. Kalau W, waktu satuannya jam. Nah, lagi-lagi saya bilang tadi ya, kalau jarak ini kalau di fisika itu S itu teman-teman, kalau K itu V, kalau W itu T. Tapi saya nggak pakai itu karena saya bahasnya soal umum teman-teman gitu. Nah, kalau disegitigain JKW ini kayak gini teman-teman. J ini dibagi ya, ini pembagian, lalu ini perkalian teman-teman. K dan W. Jadi kalau dicari kecepatan tinggal tutup aja K-nya, jadi K sama dengan J per W. Kalau dicari waktu tinggal tutup aja W-nya, jadi J per K. Kalau cari J ya udah tutup aja J-nya, jadi K kali W. Gitu teman-teman. Itu konsep dasarnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut konsep selanjutnya. Gimana misalnya kalau yang ditanyakan adalah waktu berpapasan jika waktu berangkatnya sama. Nah, kalau ditanyakan waktu papasan, itu tinggal jarak total dibagi dengan K1 tambah K2 gitu. Kenapa pakai jarak total? Karena sesungguhnya untuk kedua benda yang berpapasan atau kedua orang yang berpapasan, sesungguhnya jarak yang mereka tempuh itu sama gitu. Makanya pakainya jarak total dibagi dengan masing-masing jumlah kecepatan 1 tambah kecepatan 2 gitu teman-teman. Jadi untuk yang berpapasan ini jarak totalnya sama, cuman mereka itu beda arah aja. Misalnya ada yang dari barat 1, kemudian ada yang dari timur 1 gitu teman-teman. Tapi jarak totalnya sama kok. Nah, untuk waktu papasan jika waktu berangkatnya beda teman-teman. Nah, kalau waktu berangkatnya beda, waktu papasan ini tinggal jarak total dikurangi jarak awal dibagi K1 tambah K2 teman-teman. Nah, ada jarak awal nih. Jarak awal itu apa sih gitu? Jarak awal itu maksudnya adalah, kan kalau yang berangkatnya beda, mereka itu ada yang terlambat sama ada yang duluan kan. Nah, yang duluan sebelum berangkat yang terlambat udah ada jarak yang dia tempuh. Nah, itulah yang dimaksud dengan jarak awal ini. Jarak yang telah ditempuh oleh yang berangkat duluan sebelum yang berangkat terlambat itu mulai berangkat gitu. Jadi ada jarak awalnya gitu teman-teman. Jadi tinggal dikurangi aja tadi ya, jarak total kurangi jarak awal dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2 teman-teman. Lalu bagaimana misalnya kalau yang menyusul teman-teman? Kalau yang menyusul itu WM itu M itu menyusul ya. Tinggal selisih jarak aja dibagi dengan K2 kurang K1. Kenapa pakai selisih jarak? Karena untuk yang menyusul pasti ada yang berangkat duluan dan ada yang berangkat terlambat. Makanya ditanya itu mereka itu susul menyusulnya kapan gitu. Nah, adapun selisih jarak ini maksudnya adalah jarak yang ditempuh duluan oleh yang berangkat pertama, seperti ini tadi. Jadi sama halnya dengan jarak awal ini. Jadi jarak yang
tempuh duluan sebelum yang berangkat kedua itu berangkat, atau sebelum yang berangkat terakhir itu berangkat udah ada jarak duluan yang berangkat awal gitu. Diselisihin ya dengan K2 kurang K1. Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, kecepatan yang terlambat dengan kecepatan yang berangkat duluan, kayak gitu teman-teman. Pokoknya selisih aja deh kecepatannya. Jadi tadi ya, WM itu waktu menyusul itu selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan di antara keduanya, K2 kurang K1. Gitu teman-teman untuk konsep papasan sama menyusul. Nah, kita aplikasikan dalam soal ya teman-teman. Soal nomor 1 nih teman-teman. Ugi ingin berkunjung ke rumah saudaranya yang berjarak 240 km dari rumahnya. Jika Ugi mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam dan Ugi berangkat pukul 7.30 dari rumahnya, maka Ugi sampai di rumah saudaranya pukul berapa gitu. Kalau temukan soal yang kayak gini teman-teman, sampainya pukul berapa, dia nyampe kapan, itu tuh adalah waktu teman-teman yang ditanyakan berarti. Nah, di sini kan udah ada jarak teman-teman, berarti ini adalah J-nya. Di sini udah ada kecepatan teman-teman, berarti ini adalah K-nya teman-teman gitu. Nah, ini pakai yang JKW dasar aja kalau soal kayak gini teman-teman, tidak perlu diapa-apain. Jadi JKW ya teman-teman. J itu jaraknya tadi 240, K-nya itu 60, W-nya itu yang dicari. Maka W sama dengan 240 dibagi 60 teman-teman. Kayak gini kan tinggal dihapus nih. Jadi 24 bagi 6 teman-teman. Sama dengan 24 bagi 8 itu 4 jam teman-teman. Jadi artinya si Ugi ini akan sampai di rumah saudaranya 4 jam kemudian dari jam 7.30 teman-teman. Berarti 7.30 ditambah 4 jam. Itu sama dengan jam 11.30 teman-teman. Kayak gitu, gampang aja ya teman-teman. Soal kedua, Ugi dan Agi berangkat ke kampus berjarak 15 km dengan arah yang berlawanan. Jika Ugi memiliki kecepatan 40 km per jam dan Agi kecepatannya 20 km per jam, keduanya sama-sama berangkat pukul 7.30, maka mereka akan berpapasan pukul berapa gitu. Berpapasan teman-teman. Kalau berpapasan, dan ini dia udah bilang keduanya sama-sama berangkat jam 7.30, berarti waktu berangkat mereka itu sama teman-teman. Tinggal pakai yang jarak total tadi bagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Tapi untuk mudahnya kita bikin garis dulu nih teman-teman. Misalnya si Ugi ini, kemudian ini si Agi. Kan jarak total untuk yang berangkat sama atau untuk berpapasan itu sama ya teman-teman. Berarti 15 km ini sama. Ceritanya jarak Ugi dengan Agi gitu. Nah, karena mereka sama-sama berangkat ke kampus dengan berjarak 15 km. Lalu 15 km di antara mereka ya. Lalu si Ugi berangkatnya itu jam 7.30 ya, si Agi juga sama jam 7.30. Kecepatan si Ugi itu adalah 40 km per jam teman-teman. Terus kecepatan si Agi itu adalah 20 km per jam teman-teman. Nah, jadi mereka akan berpapasan kapan? Nah, berarti kan yang ditanya waktu papasan dengan waktu berangkat sama kan? Ya tinggal di jarak total dibagi K1 tambah K2 teman-teman. Jadi 15 dibagi 40 ditambah 20 berarti 15 bagi 60. Nah, ini bisa kita sama-sama bagi 15 teman-teman. 15 bagi 5 itu 1, 60 bagi 15 itu 4. Jadi seperempat jam mereka akan ketemu atau akan berpapasan seperempat jam kemudian. Nah, seperempat jam itu berapa menit gitu. Ingat teman-teman, 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Berarti kalau 1/4 jam tinggal 1/4 dikali 60 teman-teman. Karena 1 jam kan 60 menit ya. Jadi 60 bagi 4 itu adalah 15 menit teman-teman.
Jadi mereka akan berpapasan 15 menit kemudian dari jam 7.30 gitu. 15 menit kemudian dari jam 7.30 berarti jam 7.45 teman-teman. Berarti jawabannya adalah D gitu. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan dipahami ya. Ini untuk yang waktu berpapasan bersama teman-teman, mudah-mudahan dipahami. Nah, kita akan lanjut ke nomor 3. Kalau nomor 3, Ani dan Ina berkunjung ke kota A yang jaraknya 60 km dari arah yang berlawanan dengan kecepatan masing-masing. Ani dan Ina berturut-turut 30 km per jam dan 60 km per jam. Jika Ina dan Ani berangkat masing-masing pukul 10.00 dan Ina pukul 10.30, pukul berapakah mereka akan bertemu gitu? Kalau mereka bertemu ini teman-teman, itu artinya mereka berpapasan itu kapan gitu. Berpapasan teman-teman. Nah, ini tuh masing-masing berangkatnya beda teman-teman. Jam 10.00 si Ani dan jam 10.30 si Ina. Nah, untuk gampangnya kita bikin lagi garis yang kayak tadi dengan arah yang berlawanan. Ini tuh Ani, ini tuh Ina. Nah, kecepatan Ani itu adalah 60 km per jam teman-teman. Kecepatan Ina itu adalah salah. Yang salah tulis nih. Kecepatan si Ani itu adalah 30 km per jam teman-teman. Terus si Ina itu adalah 60 km per jam teman-teman. Nah, mereka itu berangkatnya beda. Si Ani berangkatnya jam 10.00, si Ina berangkatnya itu jam 10.30 teman-teman. Nah, berarti kita tuh kalau mencari waktu papasan, kita butuh ini kan, jika waktunya beda berangkatnya, kita butuh yang jarak total, J total, dikurang J awal, jarak awal. Jarak awal maksudnya jarak yang telah berangkat duluan ya teman-teman. Dibagi K1 tambah K2 teman-teman. Nah, kita cari dulu nih, jarak awal kan belum dapat nih, kita cari dulu nih di sini. Nah, di yang berangkat duluan adalah si Ani gitu. Nah, sebelum kita hitung jarak awal si Ani, kita harus tahu dulu selisih waktu keberangkatan mereka berapa gitu. Ani berangkatnya jam 10.00, si Ina berangkatnya jam 10.30. Berarti selisih keberangkatan mereka adalah 30 menit atau setengah jam teman-teman. Nah, karena setengah jam ya selisih keberangkatannya, jadi di sini bisa kita cari dulu JKW atau jarak yang telah ditempuh oleh Ani selama setengah jam sebelum berangkat si Ina. Berarti pakai JKW aja teman-teman. K-nya Ani itu 30, W-nya Ani itu adalah setengah jam teman-teman. Berarti 30 bagi 2 kan, atau 30 kali setengah itu adalah 15 km teman-teman. Jadi ini adalah waktu yang telah ditempuh oleh Ani sebelum si Inanya berangkat teman-teman. Ya udah, tinggal kita masukin aja di sini. Tinggal kita masukin di sini. Jadi jarak totalnya tadi di sini 60 km. Jadi 60 dikurangi 15 dibagi dengan K1-nya 30, K2-nya 60 teman-teman. 60 kurang 15 itu kan 45 teman-teman. 45 bagi 30 tambah 60 kan 90 ya. Berarti sama-sama bagi 45, 1/2 jam teman-teman. Jadi 1/2 jam itu tadi ya setengah menit ya. 1/2 jam itu setengah jam ya. Berarti sama dengan 30 menit teman-teman. Nah, artinya mereka akan berpapasan 30 menit dari waktu keberangkatan yang terakhir, yaitu si Ina. Nah, tinggal tambah 10.30 ditambah 30 menit itu sama dengan 11.00 gitu teman-teman. Jadi mereka akan berpapasan jam 11.00. Jadi jawabannya D teman-teman. Nah, ingat ya, untuk waktu berpapasan dengan berangkat yang berbeda, kita tuh harus hitung waktu mereka berpapasan itu dari yang berangkat terakhir.
Kenapa bukan dari berangkat awal gitu, dari yang berangkat awal? Karena kalau kita hitungnya dari yang berangkat awal, si Inanya belum muncul, ya kan? Baru Ani kan yang berangkat. Jadi gimana mereka berpapasan kalau si Ina belum ada di jalan atau kalau belum berangkat kayak gitu. Jadi mereka harus dua-duanya dalam keadaan sudah di jalan mereka berpapasan itu. Nggak boleh salah satunya aja gitu. Kalau kita pakai yang awal kan berarti baru si Ani yang di jalan. Gimana bisa berpapasan dengan Ina? Inanya aja belum berangkat gitu kan teman-teman ya. Kayak gitu. Mudah-mudahan dipahami ya teman-teman. Next ya, kita lanjut soal nomor 4. Nomor 4 itu teman-teman, 2 bus A dan B yang berasal dari kota Bandung dan Jakarta sama-sama menuju Bali. Bus A berangkat dari Bandung pukul 8.15 dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Sedangkan bus B berangkat dari Jakarta pukul 9.45 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Maka bus B mampu menyusul bus A pukul berapa? Gitu kan. Ini tuh teman-teman susul menyusul. Masih ingat kan tadi susul menyusul itu selisih jarak dibagi selisih waktu aja, selisih kecepatan aja. Nah, kita bikin yang seperti ini dulu nih teman-teman untuk lebih gampangnya. Anggaplah ini tuh Bali nih. Ini Bali. Terus ini tuh yang si A yang berangkat duluan. Ini yang si B yang berangkat terlambat. Si A ini dia berangkatnya jam 8.15. Si B berangkatnya itu jam 9.45 teman-teman. Nah, kecepatan si A itu adalah 50 km per jam teman-teman. Terus kecepatan si B adalah 60 km per jam teman-teman. Nah, kita kan butuh selisih jaraknya ya. Kita butuh yang kayak gini kan, WP itu sama dengan selisih jarak dibagi dengan K1 tambah K2 teman-teman. Nah, selisih jarak ini maksudnya adalah jarak yang telah ditempuh oleh A sebelum si B ini berangkat gitu. B kan baru 0 ya berangkatnya. Terus kalau ini udah berangkat duluan, udah ada jaraknya, jadi kita tinggal selisihnya. Maksudnya B kan belum berangkat, si A udah berangkat duluan, jadi ada jarak yang ditempuh duluan si A teman-teman. Jadi untuk menghitung jarak yang telah ditempuh si A, kita tuh harus tahu dulu selisih waktu keberangkatan mereka. A berangkat jam 8.15, B berangkat jam 9.45. Berarti kan selisih jarak keberangkatan mereka adalah 1,5 jam ya teman-teman. Nah, tinggal kita hitung nih, jarak yang ditempuh si A selama 1,5 jam itu berapa? Pakai JKW lagi teman-teman. K-nya tadi kecepatannya 50, waktunya itu 1,5. Nah, kita bisa hapuskan satu angka di belakang koma dengan 1 0 bisa dihapus. Nah, jadi 5 kali 15 nih sisanya teman-teman. 5 kali 15 itu adalah 75 km gitu. Lalu, selisih jaraknya adalah berarti 75 teman-teman. Dibagi K1 tambah K2. K1-nya itu 60, K2-nya itu adalah 50. Jadi 75 dibagi dengan bukan ditambah ya teman-teman, diselisih. Maaf ya, ini diselisih. Diselisih teman-teman, karena kan waktu menyusul ya, jadi selisih. K1 kurang K2 berarti 60 dikurang 50 teman-teman. Jadi sama dengan 10. Jadi 75 bagi 10 itu sama dengan 7,5 jam teman-teman. 7,5 jam ini maksudnya 7 jam ditambah setengah jam. 0,5 jam kan? 7,5 jam itu 7 jam sama 0,5 jam. Berarti 7 jamnya itu 7 jam nih. Ditambah setengah jam kan 30 menit teman-teman. Ya udah 7 jam 30 menit kan berarti ya. Nah, berarti si B menyusul si A 7 jam 30 menit kemudian gitu teman-teman. Berarti kalau si B berangkatnya jam 9.45, tinggal ditambah aja 7 jam 30 menit dari 9.45 teman-teman. Jadi tinggal ditambah nih dari sini
7 jam 9.45 ditambah 7 jam 7,5 jam. Nah, gini aja teman-teman, 9 ditambah 7 jam 9.00 nih, ditambah 7 jam itu kan jam 16.00 teman-teman. 45 menit ditambah 0,5 jam atau setengah jam atau 30 menit, jadi 45 menit ditambah 30 menit itu sama dengan 1 jam 15 menit. Jadi 16.00 tadi ditambah 1 jam 15 menit itu jam 17.00 dan 17.15 teman-teman, kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, untuk memperjelas ini saya bikin kayak gini dulu nih. Jadikan yang 7 jam 30 menit. 7 jam tambah 30 menit. Gitu lebih gampang sepertinya. Jadi 9-nya ditambah 7. Jadi 16.00 kan. 45-nya ditambah 30 menit. Berarti 1 jam 15 menit kan? Berarti 16.00 tadi tambah 1 jam 15 menit jadi 17.15 menit teman-teman. Mudah-mudahan dipahami ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan dipahami. Kita akan lanjut di soal terakhir. Soal terakhir. Ani bersepeda ke sekolah dari rumah ke sekolah dengan kecepatan 12 km per jam. Pada waktu dan rute yang sama, Ina bersepeda dari sekolah ke rumah Ani dengan kecepatan 15 km per jam. Jika jarak rumah Ani dengan sekolah 9 km, pada jarak berapa kilometer dari rumah Ina mereka berpapasan? Ini tuh pengembangan soal berpapasan teman-teman. Yang ditanya itu adalah jarak. Jarak pada saat Ani tuh udah menempuh jarak berapa sebelum mereka berpapasan, gitu maksudnya teman-teman. Berarti tetap aja kita hitung dulu waktu papasannya ya teman-teman ya. Karena untuk hitung jarak kan JKW, jadi butuh waktu gitu. Ani bersepeda, ini Ani. Ini sekolah, ini ada Ina yang datang dari arah sini. Sana Ani dari arah sini. Jarak sekolah itu adalah 9 km dari rumah Ani. Nah, kecepatan si Ani itu adalah 12 km per jam teman-teman. Kecepatan Ina itu adalah 15 km per jam. Nah, lalu jika jarak rumah Ani dengan pada jarak berapa kilometer dari rumah Ina mereka berpapasan, kita butuh dulu waktu papasan keduanya ini kan. Nah, ingat loh, ini waktunya sama dan rute mereka itu sama. Nah, gitu, beda arah aja. Jadi waktu keberangkatannya sama berarti teman-teman. Nah, kalau waktu berangkat sama, ya tinggal WP sama dengan jarak total dibagi dengan K1 tambah K2 teman-teman. Jadi jarak totalnya 9, ini K1-nya 12 ditambah 15 teman-teman. Jadi 9/27. Nah, 9/27 sama-sama bagi 9 teman-teman. 1/3 jam. Jadi mereka itu akan berpapasan 1/3 jam kemudian, atau kalau untuk memudahkan 1/3 jam itu teman-teman 1/3 kali 60 aja, jadi 60/3 kan, jadi 2 menit. Nah, mereka itu akan ketemu atau akan berpapasan 2 menit kemudian teman-teman, 20 menit kemudian teman-teman. Ini maaf ya, 20 menit 20 menit kemudian teman-teman, kayak gitu. Nah, berarti tinggal kita hitung aja, kan udah dapat nih waktu papasannya. Yang diinginkan soal adalah pada jarak berapa kilometer dari rumah Ina mereka berpapasan. Artinya di saat Ina dan Ani berpapasan, Ina tuh tadinya udah menempuh jarak berapa gitu maksudnya. Berarti kita hitung jarak Ina pakai JKW, J Ina ya. Ini jarak Ina ya, J Ina. K kali W, K Ina juga ya. Berarti K Ina itu kecepatan si Ina kan tadi itu adalah 15 km per jam teman-teman. 15 dikali 1/3 teman-teman. Karena kan si
mereka bertemu itu 1/3 jam kemudian. Jadi 15/3 teman-teman. 15 bagi 3 yaitu sama dengan 5 kilometer. Artinya apa 5 km ini? Berarti jawabannya C ya teman-teman. Artinya apa 5 km ini? Artinya bahwa si Ina itu udah menempuh jarak 5 km sebelum berpapasan dengan Ani. Gitu ya teman-teman. Jadi soal-soal yang seperti yang saya bahas dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi, sebenarnya teman-teman tidak butuh waktu yang lama untuk mengerjakannya. Hanya butuh waktu kurang dari 1 menit teman-teman, kalau tidak sambil menjelaskan. Nah, kenapa kesannya lama saya mengerjakannya? Karena saya sambil menjelaskan gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah terbiasa, udah bisa, udah lancar, udah lincah untuk mengerjakannya, itu hanya butuh waktu tidak lebih dari 1 menit, yakin deh. Nah, makanya kita harus sering latihan, sering untuk mengerjakan soal, supaya kita terbiasa mengerjakan, sehingga kita nggak perlu lagi gambar-gambar kayak gini, hitung-hitung manual gitu kayak gini. Tinggal kita lihat angka-angkanya aja, oh gini, oh dia 12 km, Ina 15 km, ya udah kita jumlah, baru dibagi dengan 9 bagi 27, udah 1/3, tinggal dikali dengan kecepatannya Ina, kan kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi gampang kalau kita tuh terbiasa gitu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Hari ini kita akhiri sampai sini dulu. Kita akan bertemu lagi di ruang belajar bersama ini di next video. Kita akan bahas lagi materi-materi lainnya teman-teman. Oke. Sehat-sehat semua ya teman-teman, dan sukses, dan semoga segala urusannya dipermudah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.